Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Ngobras, ngobrol komunitas. Bersama saya Ongki. Nah, telah hadir di studio RRI Sumeneb.net komunitas Panji Jogotole bersama Saiful Anwar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik pendengar, di studio telah hadir di studio RRI Sumeneb.net ini di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama saya Ongki dan Mas Saiful Anwar. Saya kembali menyapa para pendengar. Mas Saiful Anwar di komunitas Panji Jogotole. Nah, ini sebagai apa, Mas? Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua, Mas Ongki. Jadi komunitas ini ya isinya adalah pemuda-pemuda yang masih peduli dengan peninggalan-peninggalan luhur, terutama di Tosan Aji. Tosan Aji, berarti keris, Mas ya? Betul, ada keris, tombak, semua lah yang berkaitan dengan kebudayaan yang berkaitan dengan Tosan Aji. Gitu. Karena kan Tosan Aji ini bukan cuma keris, tapi tombak. Kalau kita ya orang Sumeneb menyebutnya golok kan. Oh gitu Mas. Iya. Kemudian ada putu, itu kan juga bagian dari Tosan Aji juga. Tosan Aji. Terus dalam komunitas Panji Panji Jogotole ini, Mas, ini sudah bergerak mulai dari kapan, Mas? Udah beberapa tahun ini sih sudah bergerak, dan kita punya kegiatan rutin itu namanya itu ngopi bareng pusaka. Jadi kita mengemas sesuatu yang dalam beberapa waktu yang lalu disebut mistis, ya kan, keris, karena ada kaitan dengan mistis kadang orang menyebutnya seperti itu. Jadi kami mengemas sesuatu yang berbau mistis itu dengan kekinian. Jadi kita ajak ngopi bareng pusaka. Itu kita biasanya adakan tiap malam minggu. Kita pindah-pindah kafe gitu kan. Jadi mendekatkan benda budaya ini kepada generasi muda, supaya generasi muda kita ini tak gampang asalin ropa tetireng manca, seperti itu. Jadi mereka tetap punya kecintaan terhadap benda pusaka tersebut. Nah, untuk mendekatkan atau memperkenalkan benda-benda pusaka seperti Tosan Aji ini kepada generasi muda, Mas. Nah, apa yang disebutkan tadi salah satu contoh. Nah, apa yang dilakukan lagi, Mas? Selain daripada pengenalan seperti itu, Mas. Ya, kalau kita mau menyasar generasi muda, kita tidak bisa menyasarnya itu menggunakan mistisme seperti yang bertahun-tahun yang lalu dilakukan. Ya kan, ini khotamnya apa, tidak. Tapi kami melakukan pendekatannya ini dari sisi filosofinya. Filosofi, ya. Itu yang akan membuat generasi muda akan lebih tertarik pada keris. Misalnya kita bahas keris ya. Misal nih, orang mau, kalau dulu orang mau ikut ceplokan, ya kan, pilkades, itu kan pasti mencari yang namanya pamornya itu keris Malate, kemudian junjung derajat. Nah, itu kan dipercaya tuahnya itu kewibawaan, kerejekian, mudah menggapai sesuatu. Kalau kita melakukan pendekatan ke generasi muda dengan teori-teori yang semacam itu,
mistisme itu, jadi generasi muda akan mental. Tapi ketika kita dekatkan dengan nilai filosofi yang terkandung pada 9 keris itu, maka mereka akan tertarik. Contoh, Pamur Malate. Ya. Pamur Melati ini dipercaya dari dahulu itu kan tuahnya itu kerejekian, kewibawaan, banyak disenangi orang. Makanya ketika pilkades banyak calon-calon yang nyari keris dengan pamor tersebut. Logikanya adalah misal si calon ini punya satu gudang nih, ya kan, keris dengan berpamor melati maupun junjung derajat maupun saujung, tapi tingkah lakunya ini tidak baik di masyarakat, kira-kira bisa berwibawa apa tidak? Begitu Mas. Ya, jadi keris itu harus dijadikan spirit. Artinya apa? Kalau ingin dia ini wangi, namanya harum semerbak seperti halnya melati, banyak disukai banyak orang, berarti tingkahnya harus benar. Begitu. Atau junjung derajat itu kan biasanya dimulai dari gunungan kecil terus ke atas, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kalau dia ingin mencapai sesuatu yang tinggi, dia harus berproses. Tidak bisa kemudian ketika punya keris junjung derajat tiba-tiba jadi kadis misalnya, kan tidak mungkin seperti itu. Bahkan Allah pun yang Maha Kun Fayakun ini menciptakan langit dan bumi ini kan berproses, tidak langsung plek jadi, tidak seperti itu, tapi bertahap. Itu artinya apa? Manusia pun juga harus berproses, harus mau berproses seperti itu. Ketika berhasil berproses maka akan indah. Nah, berprosesnya ini harus baik juga, gitu. Mas Anwar, untuk itu kan sebuah edukasi Mas ya, kepada terutama generasi muda untuk lebih mengenal lebih jauh di benda-benda pusaka seperti Tosanaji Mas ya. Betul. Nah, itu edukasi Mas. Nah, untuk lebih mendalam mengetahui atau generasi muda untuk mengetahui lebih dalam tentang Tosanaji, itu ada cara-cara khusus Mas? Cara termudah untuk lebih mengenal itu sering memegang, sering diskusi. Itu cara yang termudah. Itu cara yang termudah untuk generasi muda siapapun untuk berkenalan dengan 9 keris. Jadi jangan takut nanti kesurupan dan segala macam, enggak lah. Itu malah ketika ditakut-takut seperti itu malah akan mengikis sebenarnya. Jadi memang harus sering bersentuhan baru dia akan paham. Kalau hanya kabar, oh katanya keris seperti ini, itu tidak akan melekat. Jadi dalam edukasi itu bisa dibedakan antara tahu ya dan bisa. Atau tahu karena Pak Oki ini ngasih tahu ke Anwar, Mas Anwar di sana ada kecelakaan. Hanya sekedar tahu saja, artinya itu tidak akan berkesan. Beda dengan saya sendiri yang menyaksikan. Ini akan melekat. Itu cara yang termudah sebenarnya. Nah, saat ini Mas, kalau kita tahu bahwa Kabupaten Sumeneb ini adalah kota keris Mas ya. Nah, untuk lebih meningkatkan generasi muda terutama Mas ya, dengan kecintaannya terhadap benda-benda pusaka itu. Nah, khususnya pemerintah daerah dan Mas Saiful Anwar atau Mas Anwar ini selaku ketua atau di Panji Jokotole. Nah, apa yang dilakukan lagi Mas? Kalau yang saya sendiri lakukan itu, jadi saya kebetulan ada sekolah. Nama sekolahnya itu SMP Binar Junior High School. Jadi kebetulan tahun ini ada lulusan pertama. Jadi lulusan pertama ini tanda kelulusannya itu kita kasih keris. Nah, keris itu kita bikin sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kelemahan dan kekurangan anak tersebut. Sehingga kemudian keris ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Ini salah satu cara yang efektif yang kita lakukan supaya generasi
muda ini tidak takut pada keris. Dia bisa berkenalan dengan fun, gitu, dengan nyaman berkenalannya dengan keris. Itu yang kami lakukan. Kalau harapan saya sih untuk Pemda ini kan sudah dikenal dengan kota keris, kan, kota keris. Maka seyogyanya, ini kan monumen sudah mau launching nih, monumen keris. Di kantor-kantor OPD itu paling tidak juga ada monumen kerisnya. Gitu, monumen meskipun panjangnya ya 1,5 meter atau 2 meter. Ini akan menunjukkan sebuah identitas bahwa kita benar sebagai kota keris, bukan hanya pencanangan. Gitu. Kalau Tugu yang di Pandian itu kan masih pencanangan, masih tahapan-tahapan menuju kota keris, gitu kan. Tapi kalau ini dibarengi dengan tindakan yang konkret, maka pencanangan ini akan berwujud menjadi kota keris yang seutuhnya. Jadi kalau di keris itu kan ada istilah mun keras pak keres, kan seperti itu kan. Nah, jadi wujud dari kota keris ya harusnya seperti itu. Nah, sekarang kembali Mas ke Mas Anwar sendiri. Mas Anwar selaku ketua atau di Panji Jokotoli ini, nah bisa diceritakan Mas sedikit. Ini sampai berapa tahun Mas belajar tentang masalah keris Mas untuk mengetahui apa saja yang ada di Tosan Aji itu Mas? Kalau saya itu pertama kali suka itu kalau nggak keliru tahun 2018 atau 2017 gitu, antara tahun itulah 2 tahun itu. Jadi kok ini indah gitu kan, meskipun udah aus misalnya ya, tapi kok tampilannya masih indah, masih elegan. Itu yang membuat Anwar itu tertarik. Akhirnya ya berkecimpung lah di situ. Awalnya ya nggak bisa membedakan ini keris Madura, ini keris Jawa, ini keris sepuh, ini nom-noman misalnya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, karena sering berinteraksi dengan keris, makanya jadi tahu. Makanya kan ada kata orang sebelah itu kan, tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah Mas, saat ini Mas, masyarakat terutama anak muda Mas ya, anak-anak muda generasi saat ini nih, ini tidak mengetahui Mas tentang itu keris lama dan keris baru. Kalau keris lama seperti apa, kalau keris baru seperti apa, itu pembedanya di mana Mas? Kebanyakan masyarakat awam, terutama generasi muda ini kurang paham tentang ini keris baru, ini keris lama. Nah, seperti apa Mas? Keris lama atau seperti apa keris baru Mas? Untuk membedakannya itu bisa dari kita lihat langsung di bilahnya. Karena besi, kalau istilah orang sepuh itu besi senutor. Jadi besinya itu yang berbicara. Berbicara ini bukan berarti ya, komunikasi seperti ini, tidak. Tapi memberi pemahaman, memberi gambaran bahwa ini ini eranya Majapahit misalnya, ini eranya Mataram Sultan Agung misalnya, ini eranya Panembahan Somala misalnya. Jadi ketika kita melihat besinya itu baru kita bisa tahu. Atau bahkan dari foto pun kita, bagi yang sudah expert lah ya, itu bisa tahu ini baru, ini prosesan gitu. Artinya barang baru kemudian diproses menjadi tua misalnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bersama adalah keris sepuh itu pada awalnya adalah baru. Iya. Lalu kenapa kita harus menafikan keris baru? Gitu. Sementara Sumenep itu ini dikenal dengan kota keris salah satunya karena paling banyak empu, ya kan? Ada 600 sekian empu. Jadi kalau kemudian kita menafikan keris-keris Kamardikan misalnya, keris-keris baru, jadi buat apa ada banyak empu di Sumenep? Kan seperti itu. Karena saya beranggapan, ini asumsi pribadi saya, jadi bisa saja berbeda dengan teman-teman pemirsa yang lain. Jadi keris ini yang sekarang dianggap pusaka, entah itu peninggalannya Sultan Abdurrahman misalnya, peninggalannya Panembahan Somala, ini awalnya baru ketika beliau baru pegang.
tapi kemudian menjadi pusaka karena kedekatan yang mempunyai dan juga pemiliknya dengan sang kholik. Itulah yang membuat keris itu menjadi pusaka, menjadi bertuah. Gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya banyak juga koleksi keris-keris yang baru itu. Bahkan anak saya pun juga saya bikinkan keris ketika turun tanah. Dia ngambil keris baru. Jadi memang harus ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa mewarnai lingkungan kita. Kita tidak bisa mewarnai seluruh dunia dengan keinginan kita, tapi paling tidak kita bisa memberi warna di lingkungan kita sendiri. Itu. Ya Mas, di Panji Joko Tole, Mas Saiful Anwar ini apa ada komunitas lain Mas selain di Panji Joko Tole Mas? Kalau komunitas ada, jadi ada komunitas yang udah lama kami geluti itu komunitas sosial, jadi komunitas Sumber Berbagi namanya. Kemudian ada juga Genpi ini Generasi Pesona Indonesia, memang dibentuk oleh Kemenpar waktu itu, Pak Arif Yahya. Kemudian ada Asosiasi Desa Wisata, kebetulan untuk di sini saya sendiri ketuanya, di Genpi juga seperti itu. Kalau di Jawa Timur saya sebagai bendahara untuk di provinsi. Kemudian ada juga komunitas budaya juga Lebur. Lebur ini lelang dan bursa. Jadi isinya ya lelang benda-benda bertuah misalnya, semua dilelang di situ. Jadi bukan hanya benda bertuah, tapi juga kebutuhan sehari-hari dibursakan, dilelang di situ. Itu di Lebur seperti itu. Terus Mas Anwar ini memegang beberapa komunitas. Nah, untuk memberikan ruang kepada komunitas yang lain, ini pembagiannya seperti apa ini Mas? Kok ini komunitas ini kok banyak sekali ini Mas Anwar ini yang di dalamnya Mas? Ya, kita kan berkomunitas tidak sama seperti kita kerja gitu kan. Ya, ketika ada waktu luang, ada kegiatan, kayak kemarin ada pengiriman delegasi ke salah satu event nasional, ya bukan saya sendiri yang berangkat dari Jawa Timur itu. Jadi saya hanya menugaskan beberapa teman untuk berangkat gitu. Jadi kalau komunitas ini kan bukan one man show gitu. Jadi berkomunitas ini kita saling berbagi dengan teman-teman seperti itu. Jadi kamu siap berangkat, ya berangkat gitu. Oh, Asi Dewi ada kegiatan ini, siapa yang bisa hadir misalnya, atau kita mau ngadakan kegiatan apa gitu. Jadi namun kalau kegiatan jauh misalnya beberapa tahun yang lalu ini misalnya ke Sumba misalnya, ya saya sendiri dengan beberapa pengurus yang lain yang berangkat gitu. Kadang kan ketika kita berkomunitas, kita kan bukan cari profit di sana, tapi kita itu mencari relasi. Karena kunci sukses itu kalau dalam Al-Quran itu kan isbiru wasobiru warobitu. Nah yang terakhir ini warobitu, berjejaring, mencari relasi. Karena rezeki datangnya dari situ. Jadi makin banyak kita berkomunitas, makin banyak kita bersentuhan dengan orang-orang, makin banyak juga sumber rezeki yang akan kita dapatkan. Gitu. Kayak kayak saya sama Pak Ongki ini sering transaksi kan. Nah, berarti kan rezeki ada di situ gitu loh. Kalau nggak kenal kan nggak mungkin transaksi. Jadi kan harus kenal dulu baru ada transaksi. Nah, sekarang Mas untuk mendekati pemerintah daerah, lebih memajukan daerahnya sendiri di bidang perkerisan, di bidang tosanaji, atau di bidang kegiatan-kegiatan budaya. Nah, ini Mas Saiful Anwar apa yang dilakukan pendekatan-pendekatannya kepada pemerintah daerah, Mas? Saya rasa pemerintah daerah ini bisa mencontoh Polres Sumeneb yang beberapa waktu kemarin kan sudah menggelar pameran dan bursa nasional, pameran keris dan bursa nasional. Nah, di situ ada geliat ekonomi. Gitu.
ada UMKM-nya juga, kemudian teman-teman yang memang bergelut di bidang tosan aji, batu akik dan semacamnya, itu bergeliat juga kan ekonominya, karena menurut pengakuan dari teman-teman pebursa, baik yang dari Lombok, dari Malang, Cirebon, jadi pendapatan mereka kemarin itu omsetnya itu lebih besar dari beberapa event yang diadakan sebelum-sebelumnya. Gitu. Bahkan ada yang di Malang sampai uang dari sini itu 60 juta. Ada yang 20, ada yang 40 gitu. Jadi jumlah transaksinya sangat luar biasa. Ditambah lagi kemarin ini kan juga kita jarang nih kan nemu ludruk di tengah kota kan. Akhirnya Pak Kapolres ini kan meskipun beliau tidak bisa bahasa Madura, tapi beliau ciptakan budaya, dihadirkanlah ludruk di situ gitu loh. Bahkan untuk memancing minat dan geliat tosan aji di Sumeneb, perkerisan di Sumeneb. Bahkan kita kan juga memamerkan pusakanya Bapak Prabowo, kemudian Bapak Fadlizon gitu, dan beberapa tokoh nasional lainnya yang kita pamerkan kemarin. Dan ini gebrakan ini menjadi sebuah gebrakan di Sumeneb, dan ini yang harusnya menjadi role model untuk Pemda ke depan. Gitu. Nah, ini sekarang di Sumeneb kan banyak Mas tentang komunitas-komunitas tosan aji Mas ya. Seperti salah satunya ada komunitas keris keraton dan lain-lainnya Mas ya. Nah, untuk penyatuan komunitas yang ada di Sumeneb ini seperti apa ya Mas yang akan dilakukan? Salah satu Mas sebagai pencinta atau yang bergerak di dalam komunitas Panji Joko Tole Mas. Jadi pemerintah Sumeneb ini sudah mulai serius dalam menata dunia perkerisan ini, pertosen ajian ini. Jadi mereka sudah merancang perdanya, sudah ada di Dewan, dan di situ ada Dewan Keris Sumeneb. Nah, dan Dewan Keris ini menjadi perwakilan dari beberapa paguyuban yang ada. Kemudian untuk berbicara bagaimana keris di Sumeneb ke depan. Gitu. Namun kalau kita mau lihat dari sisi budaya, jadi keris ini kan erat kaitannya dengan budaya kita selaku masyarakat Nusantara. Budaya ini merangkul bukan memukul. Ya, jadi ketika kita sudah memahami falsafah kebudayaan kita sendiri, maka harusnya tidak ada permusuhan di antara komunitas itu. Dan itu yang sangat saya harapkan sehingga bisa saling mengisi satu sama lain gitu. Artinya ada interaksi yang positif. Karena budaya ini merangkul bukan memukul. Jadi ketika ada sebuah atau ada komunitas, ada paguyuban yang isinya cuma mau gontok-gontokan, berarti kan mereka tidak berbudaya. Gitu. Jadi budaya kita ya rukun, ya kan, saling rangkul, saling bantu. Itu yang diwariskan oleh nenek moyang kita di Nusantara. Kalau yang diwariskan oleh Belanda ya David and Vera, adu domba isinya. Gitu. Tinggal teman-teman mau ngambil falsafah yang mana nih? Falsafah penjajah atau falsafah nenek moyang kita di Nusantara, kan seperti itu kira-kira. Ya. Sekarang kembali Mas kepada Mas Anwar sendiri. Nah, Mas kini bergerak di edukasi kepada masyarakat, kepada generasi muda. Nah, saat ini Mas Anwar apa yang akan dilakukan ke depannya, Mas? Yang lagi saya kerjakan itu masih pembuatan katalog tentang keris yang isinya ada deskripsi dari beberapa keris. Dan ini adalah bentuk edukasi juga kepada masyarakat. Kenapa saya tuangkan dalam bentuk katalog keris? Karena saya juga miris ketika disebut Indonesia ini minim literasi gitu loh. Jadi memang minat baca masyarakat kita memang lemah. Gitu. Jadi harus ada intervensi di sekolah-sekolah supaya membiasakan anak-anak itu untuk membaca. Gitu.
Kalau saya yang saat ini saya lakukan dengan teman-teman adalah edukasi dalam bentuk tulisan. Oh, begitu Mas ya. Jadi untuk mengedukasi kedepannya, Mas Anwar telah membuat katalog untuk diperkenalkan kepada terutama anak-anak sekolah awalnya, terus kepada generasi muda dan untuk diketahui masyarakat luas, begitu Mas ya? Betul. Jadi sifatnya umum lah. Umum. Nah, Mas, akhir di acara ngobrol bareng komunitas RRI Net Sumeneb, Mas, ini harapan Mas kepada masyarakat terutama generasi muda, Mas. Untuk generasi muda, karena saya sudah tidak muda lagi, ya. Untuk generasi muda, harapan saya hanya satu, cek kempang asalin ropa tetireng manca. Itu saja. Ya pendengar, begitulah bincang-bincang bareng komunitas Panji Jogodole bersama Mas Saifun Arwal di RRI Komunitas. Baik pendengar, kita berpisah di sini dulu di acara RRI Sumeneb Net ngobrol bareng komunitas bersama saya Ongki. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.